Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Yuyun Stianingrum dengan NIM 2310243 akan membahas sebuah tema penting dalam studi tafsir dan maqasid syariah, yaitu kaidah ke-35 dalam kitab Qaidul Lisan karangan Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, tentang bagaimana memilih maslahat yang lebih tinggi dan menolak mafsadat yang lebih besar ketika keduanya tidak bisa dihindari. Kaidah ini bukan hanya penting dalam konteks keislaman, tetapi juga sangat relevan untuk menghadapi berbagai persoalan kontemporer. Sahabat sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama punya konsekuensi. Disinilah pentingnya pemahaman tentang prinsip maslahat dan mafsadat. Dalam Islam, prinsip ini bukan hanya logis secara akal, tapi juga memiliki dasar syar'i yang kuat dalam Al-Quran. Nah, melalui video ini, saya ingin menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki landasan ayat-ayat Al-Quran, dan bagaimana penerapannya sangat sesuai dengan prinsip utama syariat Islam, yakni menjaga 5 hal pokok. Ada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang disebut kuliyatul al-khams. Secara istilah, maslahat berarti segala hal yang membawa kebaikan, dan mafsadat berarti kerusakan atau dampak buruk. Ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Sadibi menjelaskan bahwa hukum-hukum syariat pada dasarnya bertujuan untuk meraih maslahat dan mencegah mafsadat. Maka, ketika kita dihadapkan pada dua hal yang sama-sama membawa konsekuensi, prinsipnya adalah yang pertama, mengambil maslahat yang lebih tinggi, dan yang kedua, menolak mafsadat yang lebih besar meskipun harus menerima mafsadat yang lebih ringan. Mari kita mulai dari contoh ayat yang menunjukkan prioritas maslahat. Teman-teman sekalian, ada pelajaran luar biasa dari Quran Surah Al-Hadid ayat 10. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mengapa kalian tidak mau berinfak di jalan Allah, padahal semua warisan langit dan bumi itu milik Allah?" Nah, dalam ayat ini Allah menekankan bahwa infak dan jihad itu tidak hanya mulia, tetapi juga ada tingkatan keutamaannya. Allah menyebut bahwa orang-orang yang berinfak dan berjuang sebelum Fathu Mekah, sebelum Islam menang dan kuat, memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang melakukannya setelah kemenangan diraih. Kenapa begitu? Karena mereka berjuang saat kondisi masih berat, penuh tekanan dan beresiko. Maka yang beramal dalam kondisi sulit menunjukkan kualitas iman dan keikhlasan yang lebih tinggi. Inilah yang dalam Islam dikenal dengan prinsip tertib al-awaliyah, yaitu menyusun skala prioritas amal. Jadi, ketika kita dihadapkan pada dua kebaikan, kita dianjurkan memilih yang maslahatnya lebih besar dan lebih mendesak. Misalnya begini, membangun masjid itu mulia. Tapi, jika ada bencana dan masyarakat butuh makanan, maka memberi makan orang kelaparan lebih utama dibandingkan membangun masjid. Karena menjaga nyawa manusia adalah prioritas darurat. Dalam Islam, maslahat dilihat tidak hanya dari akhiratnya, tapi juga dari urgensi manfaat duniawinya. Nah, prinsip ini juga ditegaskan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 19. Di situ Allah menegur orang-orang yang merasa bangga karena mereka melayani jamaah haji atau menjaga Masjidil Haram, seolah-olah itu amal paling utama. Tapi Allah menegaskan tidak sama antara orang yang hanya melayani secara fisik dengan mereka yang benar-benar beriman dan berjihad di jalan Allah. Artinya, amal itu bukan cuma soal apa yang kita lakukan, tapi juga kenapa dan kapan kita melakukannya. Amal yang disertai iman dan perjuangan dalam kondisi berat, itulah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita lihat dalil tentang mencegah kerusakan yang lebih besar. Saudaraku, mari kita perhatikan salah satu pelajaran penting dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Ayat ini turun ketika para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hukum berperang di bulan haram, bulan yang secara tradisi dihormati dan tidak boleh ada perperangan di dalamnya. Maka Allah menjawab, "Ya, berperang di bulan haram itu dosa besar, tapi bukan itu poin akhirnya." Allah melanjutkan, "Namun, menghalangi manusia dari jalan Allah, mengusir umat Islam dari Masjidil Haram, dan menyebar fitnah, yakni kekufuran dan penindasan itu jauh lebih besar dosanya di sisi Allah." Apa artinya?
Ini adalah pelajaran penting tentang prioritas dalam syariat Islam. Meskipun perang di bulan haram dilarang, namun jika umat Islam berada dalam kondisi terancam agamanya, keberadaannya dan hak-haknya diinjak-injak, maka memilih untuk bertindak, bahkan jika itu berarti melanggar larangan yang ringan demi mencegah kehancuran yang lebih besar, adalah hal yang dibenarkan. Ini yang disebut dalam kaidah, jika bertemu dua mafsadat atau kerusakan, maka yang lebih besar harus dicegah meskipun harus menanggung yang lebih kecil. Dalam kasus ini, perang di bulan haram adalah mafsadat kecil, tetapi pemurtatan, penindasan, dan kekufuran adalah mafsadat besar yang harus dicegah. Ayat terakhir yang menjadi contoh penting adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Allah SWT berfirman yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ayat ini sangat jelas menunjukkan hikmah dan keseimbangan dalam syariat Islam. Meskipun khamar atau minuman keras dan maskir atau judi mengandung manfaat tertentu, seperti keuntungan, ekonomi, hiburan, atau bahkan bisa jadi pelarian dari stres bagi sebagian orang. Namun, kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar, mulai dari rusaknya akal, hancurnya keluarga, meningkatnya kejahatan, sampai hilangnya produktivitas dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam tidak melihat sesuatu hanya dari sisi manfaat sesaat, tapi dari dampak keseluruhannya terhadap jiwa, akal, harta, dan kehidupan sosial umat manusia. Nah, melalui ayat ini, kita belajar bahwa larangan syariat tidak pernah bersifat kaku atau irasional. Justru sebaliknya, larangan itu muncul dari pertimbangan yang matang dan penuh kasih sayang. Syariat datang bukan untuk menyulitkan hidup manusia, tapi untuk menyelamatkan mereka dari bahaya yang tersembunyi di balik sesuatu yang kelihatannya menguntungkan. Menariknya, prinsip ini bukan hanya disyariatkan, tapi juga bisa diterima secara rasional. Logika sehat pun menerima bahwa jika kita tidak bisa mendapatkan semua kebaikan, maka kita ambil yang paling banyak manfaatnya. Dan kalau semua pilihan ada bahayanya, maka kita pilih yang paling ringan kerugiannya. Inilah inti dari maqasid syariah. Maka kaidah ini harus menjadi landasan dalam istinbat hukum, fatwa, hingga kebijakan publik berbasis syariat. Kaidah ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Ada dalam dunia pendidikan misalnya, seorang guru tidak bisa menyampaikan semua materi sekaligus. Waktu terbatas, kemampuan siswa pun beragam. Maka, guru perlu bijak memilih mana materi yang paling penting, yang paling bermanfaat untuk perkembangan siswa. Ini adalah bentuk penerapan prinsip maslahat dalam pembelajaran. Yang kedua ada dalam ekonomi syariah. Nah, prinsip ini juga hidup. Kadang ada pilihan antara investasi berisiko tinggi dengan keuntungan besar atau investasi yang lebih aman namun keuntungannya kecil. Islam mendorong kita untuk memilih yang resikonya lebih kecil demi menghindari mafsadat jangka panjang, seperti kebangkrutan atau riba terselubung. Artinya, keamanan dan keberkahan lebih utama daripada sekedar angka profit. Kemudian juga ada dalam dunia dakwah. Kita juga sering menghadapi dilema. Tidak semua kebenaran harus disampaikan secara frontal di awal. Kadang, jika disampaikan secara bertahap dan bijak, pesan dakwah akan lebih bisa diterima. Menyampaikan kebenaran tanpa memperhatikan kondisi audiens bisa menimbulkan resistensi, bahkan penolakan. Maka, dakwah yang penuh hikmah adalah bagian dari memilih maslahat yang lebih besar. Jadi, kaidah ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak pada keputusan instan, tapi melihat jauh ke depan, demi kebaikan yang lebih besar dan kerusakan yang lebih kecil. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa kaidah memilih maslahat yang lebih tinggi dan menolak mafsadat yang lebih besar adalah prinsip utama dalam syariat Islam. Al-Quran memberikan banyak contoh nyata untuk ini, dan ulama usul fikih menjadikannya sebagai asas dalam pengambilan hukum. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menerapkan kaidah ini dalam kehidupan pribadi, sosial, dan keputusan keagamaan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.